Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk lagi ya teman-teman, pertemuan 10 tentang transformasi dua dimensi ya di mata kuliah komputer grafik ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Nah, hari ini kita akan lihat tentang transformasi dua dimensi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan transformasi dua dimensi, kemudian proses transformasi dasar, dan bagaimana melakukan proses komputasi ya, untuk transformasi dasar, dan implementasi pada program Java ya. Nah, di dalam pemodelan objek dua dimensi itu, objek-objek ini bisa kita modelkan ya. Jadi kita bisa ubah-ubah baik posisinya maupun bentuknya. Nah, ini kita bisa modifikasi ya. Nah, modifikasi ini menggunakan sebuah proses yang namanya transformasi geometri ya. Nah, untuk transformasi geometri itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah transformasi dasar, dan yang kedua itu adalah transformasi gabungan. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan transformasi affin. Nah, jadi transformasi contoh dari transformasi geometri ini adalah translasi ya, kemudian penskalaan, kemudian putaran, rotasi, balikan, kemudian sharing dan gabungan. Nah, transformasi ini disebut dengan transformasi affin. Nah, apa tujuan dari transformasi? Yang pertama itu merubah atau menyesuaikan komposisi dari pemandangannya. Kedua, itu memudahkan untuk membuat objek yang simetris. Dan ketiga, melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Itu tujuan dari transformasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah memindahkan satu atau beberapa objek dari satu tempat ke tempat lain. Ini biasa dipakai untuk animasi komputer ya. Jadi kalau di film animasi ini kamu lihat objeknya bergerak. Jadi misalkan ada gambar bola terhadap gambar pemandangan ya, nah maka bola itu bergerak ya. Sementara pemandangan yang di belakang itu kan tidak seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan transformasi. Nah, proses transformasi itu dilakukan dengan mengalihkan matriks objek dengan matriks transformasi ya, sehingga menghasilkan matriks baru yang berisi koordinat objek hasil transformasi. Nah, contoh misalkan apabila ada sebuah garis melalui titik A0 dengan koordinat 0,1, kemudian titik B 2,3 itu ditransformasikan dengan matriks T 1321, maka hasilnya itu adalah perkalian antara kedua matriks tersebut ya, sehingga menghasilkan sebuah matriks baru ya, dengan koordinat 3,11,17 ya. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana transformasi garis dilakukan ya, seperti ini. Jadi ada garis AB, kemudian di sebelahnya itu adalah garis hasil transformasi ya, sehingga dia bertambah panjang ya garis
baru tersebut yang merupakan hasil transformasi. Nah, kemudian ada yang namanya translasi. Jadi suatu operasi yang menyebabkan perpindahan objek dua dimensi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Translasi dilakukan dengan penambahan translasi pada suatu titik koordinat dengan translasi vektor, yaitu Tx dan Ty, di mana Tx adalah translasi menurut sumbu X dan Ty adalah translasi menurut sumbu Y. Nah, kemudian koordinat baru titik yang ditranslasi itu bisa didapatkan dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, translasi itu adalah transformasi dengan bentuk tetap. Jadi pada proses translasi itu bentuk objeknya itu tidak berubah ya. Jadi dia memindahkan objek apa adanya. Jadi setiap titik dari objek yang akan ditranslasikan dengan besaran yang sama. Adalah operasi translasi setiap titik pada satu entitas yang ditranslasi bergerak dalam jarak yang sama. Jadi pergerakan itu bisa berlaku dalam arah sumbu X saja atau dalam sumbu Y atau keduanya. Nah, translasi juga berlaku pada garis objek atau gabungan objek dua dimensi yang lain. Untuk hal ini, maka setiap titik pada garis atau objek yang ditranslasi dalam arah X dan Y itu masing-masing sebentar Tx dan Ty. Nah, kalau tadi translasi itu tidak berubah besarnya, nah maka skala ini adalah suatu objek itu bisa berubah ukurannya. Jadi bisa mengecil atau membesar. Ya. Jadi bisa seragam atau tidak seragam tergantung dari faktor penskalaan, ya. Yaitu Sx atau Sy. Jadi kalau Sx itu adalah faktor penskalaan menurut sumbu X dan Sy adalah faktor penskalaan menurut sumbu Y. Nah, koordinat baru itu diperoleh sebagai berikut ya. Nilai lebih dari 1 itu menyebabkan objek diperbesar ya. Sebaliknya bila nilai lebih kecil dari 1 maka objek akan diperkecil. Nah, sebaliknya bila Sx dan Sy nya itu mempunyai nilai yang sama maka disebut uniform scaling. Jadi tidak berubah ya. Nah, berikutnya itu adalah rotasi. Jadi, rotasi itu adalah perputaran ya. Jadi suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Untuk melakukan rotasi diperlukan sudut rotasi dan pivot point di mana objek akan dirotasi. Nah, rotasi ini biasa dilakukan pada satu titik terhadap suatu sumbu tertentu, misalkan sumbu X, sumbu Y, atau garis tertentu yang sejajar dengan sembarang sumbu tersebut. Nah, titik acuan putaran itu dapat sembarang, baik di titik pusat atau titik yang lain. Aturan dalam geometri, jika putaran dilakukan searah jarum jam, maka nilai sudutnya adalah negatif. Sebaliknya, jika dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai sudutnya adalah positif.
Nah, kemudian rotasi itu dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, sedangkan diketahui X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Melakukan substitusi, maka X aksen itu sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta, dan Y aksen sama dengan X sin theta dan Y cos theta. Nah, kemudian matriks rotasi itu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ya. Nah, kemudian ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah transformasi yang membuat pencerminan atau mirror ya dari image suatu objek. Image mirror untuk refleksi dua dimensi itu dibuat relatif terhadap sumbu dari refleksi dengan memutar 180 derajat terhadap refleksi. Sumbu refleksi dapat dipilih pada bidang X, atau Y. Jadi refleksi itu merupakan pencerminan. Refleksi terhadap garis Y sama dengan yaitu sumbu X dinyatakan dengan matriks sebagai berikut. Nah, transformasi membuat nilai X sama tetapi membalikkan nilai Y berlawanan dengan posisi koordinatnya. Ya, langkahnya adalah sebagai berikut. Objek diangkat, kemudian putar 180 derajat terhadap sumbu X dalam 3 dimensi. Letakkan pada bidang X, Y dengan posisi berlawanan. Nah, refleksi terhadap sumbu Y membalikkan koordinat dengan nilai Y tetap. Refleksi terhadap sumbu X dan Y sekaligus dilakukan dengan refleksi pada sumbu X terlebih dahulu, hasilnya kemudian direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, transformasi ini dinyatakan dengan matriks seperti bawah ini ya, minus 1, 0, 0, 1, 0, 0. Refleksi ini sama dengan rotasi 180 derajat pada bidang X dengan koordinat menggunakan titik pusat koordinat sebagai pivot point. Refleksi suatu objek terhadap garis Y sama dengan X dinyatakan dengan bentuk matriks sebagai berikut. Ilustrasi proses refleksi pada sumbu-sumbu utama digambarkan pada gambar berikut ya. Matriks dapat diturunkan dengan menggabungkan satu sekuens rotasi dari sumbu koordinat merefleksi matriks. Pertama-tama lakukan rotasi searah jarum jam dengan sudut 45 derajat yang memutar garis Y sama dengan X terhadap sumbu X. Kemudian objek direfleksi terhadap sumbu Y.
Setelah itu objek dan garis Y sama dengan X dirotasi kembali ke arah posisi semula berlawanan arah dengan jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat. Untuk mendapatkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min S dapat dilakukan dengan tahap rotasi 45 derajat searah jarum jam, kemudian refleksi terhadap aksis Y rotasi 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian itu bisa dinyatakan dengan bentuk matriks seperti ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus B pada bidang X Y merupakan kombinasi transformasi, translasi, rotasi, dan refleksi. Lakukan translasi mencapai titik potongan koordinat rotasi ke salah satu sumbu, kemudian refleksi objek menurut sumbu tersebut, objek dan garis dirotasi sehingga mencapai sumbu lainnya. Nah, kemudian ada namanya shear, itu merupakan salah satu bentuk transformasi ya, di mana dia membuat distorsi dari bentuk satu objek seperti menggeser sisi tertentu. Nah, ada dua macam shear, yaitu shear terhadap sumbu X dan shear terhadap sumbu Y. Shear terhadap sumbu X itu dengan koordinat transformasi X aksen sama dengan X plus shear X, Y Y aksen sama dengan Y. Nah, parameter shear L dinyatakan dengan sembarang bilangan posisi kemudian digeser menurut arah horizontal. Nah, shear terhadap sumbu Y ya, ini dinyatakan dengan koordinat transformasi X sama dengan X aksen, Y sama dengan shear Y dikali X plus Y. Nah, parameter shear Y dinyatakan dengan sembarang bilangan posisi koordinat kemudian menurut arah vertikal. Nah, proses shearing seperti ini terlihat di gambar ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan transformasi homogen. Dan transformasi homogen itu merupakan transformasi yang memberikan cakupan proses transformasi secara umum. Di dunia nyata, di mana objek nyata merupakan elemen yang kompleks dan memiliki koordinat masing-masing, maka peran transformasi homogen itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi transformasi homogen adalah sebagai berikut. Origin bersifat invarian, jadi koordinatnya tidak akan pernah berubah jika ditransposisikan, akan tetap pada 0,0. Dalam kondisi nyata, origin tidak harus selalu absolut atau 0,0. Untuk itu digunakan koordinat homogen. Koordinat homogen itu memetakan titik 0,0 ke posisi lain. Untuk itu ada elemen tambahan pada matriks transformasi. Nah, di sini terdapat matriks transformasi umum ya. Nah, itu dimana A, B, C, D merupakan elemen untuk skala, rotasi, refleksi, dan shearing. Nah, sedangkan M dan N itu adalah elemen untuk translasi, S adalah elemen untuk overall scoring, dan P
Q ini adalah elemen untuk proyeksi. Nah, rotasi pada sumbu sembarang. Jika sebuah objek dirotasikan sebesar theta derajat dengan pusat rotasi m, n, maka langkah yang harus dilakukan adalah translasikan pusat rotasi ke 0,0 karena yang kita ketahui hanyalah rumus rotasi pada origin. Lakukan rotasi sebesar yang diinginkan, retranslasi pusat rotasi ke posisi semula. Dengan demikian matriks transformasinya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada rotasi pada sumbu sembarang ya. Nah, refleksi pada garis sembarang. Jika sebuah objek direfleksikan pada sebuah garis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Translasikan cermin sedemikian rupa sehingga menyentuh titik origin. Rotasikan cermin sehingga berorbit dengan salah satu sumbu utama. Refleksikan objek dan rotasi ulang. Translasi ulang. Jadi MTU, matriks transformasi umum, itu akan terdiri dari 5 buah matriks transformasi sebagai berikut. Ini 5 buah matriks transformasi umumnya ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini membahas tentang transformasi 2 dimensi ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini kan bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan bel. Jadi kalau ada video baru nanti akan muncul notifikasi di YouTube. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.